Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana kita dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat belajar agar kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang dapat menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Kita tidak tinggalkan Tuhan ketika ada di dalam permasalahan. Maka dari itu mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar dia membuat sebuah patung yang tinggi dan besar. Dia membuat patung dari emas yang begitu hebat. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Raja Nebukadnezar membuat satu peraturan, titah, agar setiap orang sujud menyembah kepada patung tersebut. Dan setiap orang yang tidak mengindahkan titah raja, tidak mengindahkan perintahnya, maka ada hukuman, yaitu mereka harus dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala dan panas. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sana, didapatinya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka hanya mau sujud menyembah kepada Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka harus menanggung konsekuensinya. Mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Bahkan firman Tuhan katakan dibuatnya 7 kali lebih panas daripada biasanya. Tetapi kita memperhatikan di sana, kita lihat di sana bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala dan sangat panas itu, saudara kasih dalam Tuhan, mereka tidak mati, mereka tidak kesakitan, tetapi mereka tetap dapat menari-nari, memuliakan Allah dan menyembah Tuhan. Dan mereka dapat keluar dari perapian itu dengan selamat. Saudara kasih dalam Tuhan, dari sana kita dapat belajar bahwa setiap kita umat Tuhan, apakah kita dapat mempertahankan iman kita? Kita tetap dapat menyembah Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi, terlebih di hari-hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak hari-hari ini umat Tuhan begitu diperhadapkan dengan permasalahan, mereka lari, mereka tinggalkan Tuhan, bahkan tidak lagi menyembah Tuhan. Kita dapati hari-hari ini demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, perapian yang panas dan menyala-nyala ini, saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak orang mulai tinggalkan Tuhan dan tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka sibuk untuk menyelamatkan dirinya. Mereka sibuk mencari pertolongan yang lain selain daripada Tuhan. Bahkan rela menyembah kepada Allah-Allah lain. Tapi umat Tuhan, pertanyaannya di sini, apakah kita dapat tetap mempertahankan iman kita? Tetap dapat menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan sekalipun ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah kita tetap dapat menyembah Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, dari sana kita dapat renungkan firman Allah. Firman Allah bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi kita belajar untuk melakukannya, agar benar firman Allah menjadi satu hal yang hidup dan memberkati kehidupan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, ada banyak hal yang membuat kita mulai bimbang. Ada banyak hal yang membuat kita mulai goyah. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, tidak sedikit umat Tuhan mulai tinggalkan Tuhan dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap menyembah Tuhan sekalipun ada di dalam masa yang sukar. Sekalipun mereka ada di dalam perapian yang menyala-nyala, yang panas dan mematikan itu, tetapi mereka tetap dapat memuliakan Allah. Mereka tetap dapat menyembah Tuhan dan mereka dapat keluar dengan selamat.
Saat yang indah ini, saudara kasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, sepertinya tidak ada lagi harapan buat kita. Di masa pandemi ini memang menyakitkan. Di masa pandemi ini memang mematikan buat kita. Tetapi apakah kita dapat tetap menyembah Tuhan? Ini satu pertanyaan yang mesti kita renungkan. Ketika kita dapat tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yakinkan, bahkan saya berani katakan, saya yakin dan percaya, kita akan keluar dari masa pandemi ini dengan selamat. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, saya tidak percaya, sekalipun saat ini pandemi memang tidak tahu ujungnya di mana, tetapi ketika kita tetap menyembah Tuhan, firman Tuhan meyakinkan kita semua, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita keluar dengan selamat dari masa pandemi ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Pasti kita akan keluar dari masa yang sukar ini, keluar dari masa yang begitu berat ini, keluar dari pandemi ini dengan selamat dan diberkati Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus beserta kita memberkati kita semua. Amin.